warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fitriani akan menjawab pertanyaan secara lisan. Yang pertama soalnya adalah jelaskan apa itu animasi 3 dimensi dan animasi 2 dimensi dan apa perbedaannya. Jawabannya adalah animasi 2 dimensi adalah sebuah gambar yang memakai lingkaran 2 dimensi dan digerakkan secara cepat dan berurutan. Sedangkan animasi 3 dimensi adalah sebuah objek animasi yang berada di dalam ruang 3 dimensi. Pada animasi 3 dimensi, biasanya objek dapat berpindah dan berputar menyerupai objek aslinya. Perbedaan antara animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Perbedaannya ini dapat dilihat dari sudut pandangnya. Kalau animasi 2 dimensi menggunakan koordinat X dan Y, serta kalau animasi 3 dimensi menggunakan koordinat X dan Y serta Z, sehingga kita dapat melihat objek itu secara nyata. Nomor 2. Salah satu tujuan presentasi video adalah, jawabannya salah satu tujuan presentasi video adalah membantu mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui video sebagai media dengar pandang atau audiovisual. Gagasan berbentuk produk, benda jadi atau konsep dalam bentuk pelayanan atau kerja akan menjadi lebih mudah dikomunikasikan dalam bentuk presentasi video. Nomor 3. Sebutkan ciri-ciri presentasi video. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, mengkomunikasikan ide. Yang kedua, menunjukkan solusi. Yang ketiga, memproduksikan produk dan jasa. Dan yang terakhir, menunjukkan cara kerjanya. Nomor 4. Jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam tahap praproduksi. Jawabannya adalah analisis ide cerita, mempersiapkan naskah dan skenario film, perekrutan kru film, penyusutan jadwal dan budgeting, hunting lokasi, mempersiapkan kostum dan properti, persiapan peralatan, casting pemain, dan kesimpulan. Nomor 5. Jelaskan apa itu breakdown, naskah, dan storyboard, dan bagaimana cara membuatnya. Berikan satu contoh. Jawabannya adalah breakdown naskah atau biasa disebut script breakdown merupakan istilah dalam dunia kepenulisan skenario. Arti dari breakdown naskah ialah uraian naskah skenario menjadi bagian-bagian yang menggambarkan tiap detail adegan untuk pengambilan gambar. Kalau storyboard juga dapat diartikan sebagai naskah yang disajikan dalam bentuk sketsa gambar yang berurutan, berguna untuk memudahkan pembuatan alur, cerita, maupun pengambilan gambar. Cara membuat storyboard. Yang pertama, memilih media yang paling cocok digunakan untuk dibuat template storyboard. Yang kedua, membuat daftar kronologi cerita atau timeline seperti halnya dalam komik. Storyboard yang Anda buat juga harus membuat kronologi cerita secara runtut dan logis. Yang ketiga, tentukan jalan secara terperinci. Setiap adegan dalam storyboard juga harus menjelaskan cerita secara keseluruhan. Yang keempat, isi deskripsi pada setiap kolom storyboard agar setiap adegan pada storyboard Anda dapat menggambarkan cerita yang ada pada setiap bagian. Tulisan, deskripsi bagian-bagian terpenting dan setiap adegan yang ada. Yang kelima, buat dan desain sketsa gambar atau adegan film. Mulailah membuat adegan dengan menggambar pada storyboard Anda. Yang keenam, tambahkan
informasi dan deskripsi penting. Informasi penting ini dapat berupa dialog yang terjadi pada setiap adegan, dan juga berapa lama waktu pengambilan gambar tersebut. Yang terakhir atau yang ketujuh, berikut sentuhan terakhirnya dan selesaikan storyboard. Pada tahap akhir ini, berikan sentuhan akhir berupa pengembangan storyboard, pewarnaan, atau juga berpikir dalam 3 poin perspektif. Nomor 6, apa saja peralatan standar dalam produksi video? Jawabannya adalah yang pertama itu yang pastinya kamera, tripod, slider dolly, rig, lensa, filter, audio, lighting, laptop, software editing. Nomor 7, sebutkan cara pengaturan white balance. Jawabannya adalah contohnya itu untuk kamera Canon 60D, yaitu sebagai berikut. Tekan tombol menu, gunakan main dial untuk menuju tab shooting menu, gunakan quick control dial untuk scroll ke bawah ke posisi custom white balance. Lalu tekan tombol set, gunakan quick control dial lalu scroll ke foto yang barusan Anda ambil. Lalu tekan tombol set dan pilih OK. Yang kedua untuk kamera Nikon. Contoh Nikon 3100D. Langkahnya sebagai berikut. Pilih preset manual dari menu white balance. Pilih use photo. Akan muncul foto terbaru yang sudah ada ambil di atas. Lalu pilih select image. Tekan OK untuk menggunakan foto tersebut. Nomor 8. Sebutkan beberapa teknik pengambilan gambar dengan kamera. Itu jawabannya adalah extreme long shoot, yang kedua long shoot, yang ketiga medium long shoot, yang keempat close up, yang kelima big close up, yang keenam extreme close up. Nomor 9. Sebutkan ada beberapa istilah pengambilan kamera. Jawabannya adalah yang pertama digitizer, LCD, view minder, mikrofon atau mic, angle, framing, pan, dolly, pedestal. Nomor 10. Kegiatan dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan pada tahap pasca produksi video? Itu jawabannya adalah 1. Editing video, yaitu suatu proses mengubah dan memperindah hasil dari video shoot atau rekaman gambar. Pada umumnya, editing berhubungan dengan color correction, sound mixing, dan capture video. Yang kedua, preview dan final, ialah proses di mana semua animasi, audio, efek, serta komposisi yang terkait akan digabungkan untuk di-preview. Yang ketiga, burn to tape. Burn to tape adalah proses memindahkan hasil animasi yang sudah dibuat ke media pita, didistribusikan, digandakan, atau diputar-putar di bioskop ataupun di stasiun TV. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.